dan turuti rencana
Shalom. Shalom. Satu kata yang berbicara dan menyampaikan kepada kita baik saudara yang mau kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai sore hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh melakukan segala yang terbaik. Terlebih pada sore hari ini kita boleh memuji Tuhan dan memuliakan Dia. Ada begitu banyak keterbatasan kita dalam hidup ini, tetapi Allah kita Allah yang tidak ada yang membatasi, yang sanggup menolong kita. Itulah yang kita rasakan hingga saat ini, seperti apa yang disampaikan oleh adik Heri tadi. Perjalanan hidup sepanjang tahun yang telah dilalui, ada banyak tantangan-tantangan, ada banyak persoalan. Secara manusia mungkin kita tidak mampu untuk menghadapi semua. Itulah yang dikatakan ada fase waktu yang kita harus hadapi. Tapi percayalah Bapak Saudara, ketika kita setia dan mendengarkan firman Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Amin saudara. Pada sore hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, di mana ada fase-fase dalam kehidupan kita. Fase itu boleh dikatakan juga waktu, boleh juga dikatakan satu tempat. Antara tempat dan waktu adalah sejalan. Ketika kita berada dalam satu tempat, maka di situ juga ada waktu, di situ juga ada masa, di situ juga fase yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga dalam kehidupan ini Bapak Saudara, apapun persoalan-persoalan yang kita hadapi, fase-fase yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, firman Tuhan dalam kita untuk melegakan kita. Saudara, pada sore hari ini mungkin kita sering mendengar ada 4 tempat atau ada 4 taman yang tertulis di dalam Alkitab ini. Mungkin kita hanya mendengar saja, tapi saya tidak tahu sejauh mana kita memahami taman-taman yang ada di dalam Alkitab ini, di mana di sana ada satu sejarah yang sangat luar biasa yang harus kita pelajari dan sangat penting dalam hidup ini. Yaitu, kalau boleh saya sampaikan kepada kita semua, ada 4 taman. Yaitu pertama adalah Taman Eden, yang kedua adalah Taman Getsemani. Nah, inilah namanya betul seperti saya tadi bilangkan, Getsemani. Yang ketiga adalah Bukit Golgota, atau di sana jarang kita dengar bahwa di sana adalah taman kuburan. Yang keempat adalah Taman Firdaus. Keempat taman ini ada 3 yang menjadi proses dalam hidup kita. Dan di dalam proses yang 3 taman ini, yang keempat adalah menjadi goal, menjadi tujuan dalam hidup kita. Amin saudara. Nah, di sini satu persatu akan saya sampaikan kepada kita. Apa yang kita tahu tentang Taman Eden? Taman Eden adalah di mana manusia pertama diciptakan di sana. Ini adalah satu sejarah yang sangat luar biasa, di mana Tuhan menciptakan manusia yang sangat sempurna, dan Taman Eden adalah salah satu taman yang sangat indah dan yang sangat baik dan dinikmati oleh Adam pada zaman itu. Namun di sana Bapak Ibu Saudara, di Taman Eden ini juga di mana manusia diberi kebebasan untuk memilih. Kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, di sana dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya ada satu perintah dari Tuhan untuk tidak melakukan
untuk tidak menentang apa yang diperintah Tuhan. Tetapi kebebasan manusia memiliki satu pilihan. Dan pada saat itu ada memilih yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Saudara? Mereka jatuh dalam dosa. Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara kita, ketika kita berada dalam satu tempat yang mungkin kita merasa bahwa tempat itu adalah fase di mana kita boleh menikmati yang begitu indah, di mana kita boleh merasakan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Tetapi kita harus hati-hati saudara. Di saat kita boleh ada di tempat yang indah menurut kita, seringkali kita salah memilih. Bahkan kita jatuh kepada hal yang tidak diinginkan oleh. Mungkin saja bagi saudara, karena kita merasakan kita sudah menerima berkat yang besar, sehingga waktunya kita untuk datang kepada Tuhan, oleh karena kesibukan dan juga oleh janji-janji satu jabatan, itu adalah satu pilihan. Dan kadangkala Bapak Saudara, ketika kita memilih lebih mementingkan apa yang kita harapkan, malah justru kita jauh daripada Tuhan. Nah itu yang terjadi buat Adam pada saat ini. Nah oleh sebab itu Bapak Saudara, Taman Eden adalah sesuatu yang sangat bersejarah dalam kehidupan manusia, di mana di sana adalah tempat untuk memilih siapa yang harus kita ikuti. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya kepada kita semua, biarlah kita tetap memilih takut akan Tuhan. Amin saudara. Yang kedua adalah Taman Getsemane. Taman Getsemane kalau kita baca di Matius 26, Bapak Ibu Saudara, ayat 38 sampai 39 di sana dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya ada di sini Bapak Ibu Saudara adalah kesetiaan. Sekalipun banyak tantangan di sini, kalau boleh saya sampaikan, adalah merupakan satu penderitaan di mana sebelum Yesus disalibkan, dia sudah tahu tentang apa yang terjadi di sana. Di sini adalah satu penderitaan dan kesengsaraan, dan di situ juga kita diberi satu pemahaman untuk tetap setia. Yesus ketika dia menghadapi tantangan berat, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Amin saudara. Mungkin dalam fase di mana kita menghadapi suatu tantangan persoalan yang berat, yang sepertinya kita tidak mampu lagi bangkit dari persoalan itu, bahkan kita sampai terpuruk, tetapi Tuhan berkata, janganlah kehendakmu menjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan. Amin saudara. Ketika kehendak Tuhan yang kita masukkan dalam pikiran kita, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Tuhan kita yang setia. Kesetiaan Tuhan akan terbukti. Apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami, dan kalau kita boleh pada sore hari ini beribadah, itu adalah bentuk anugerah Tuhan dan kesetiaan Tuhan kepada kita. Sekalipun dia harus mengalami penderitaan, sekalipun dia harus menanggung segala dosa pelanggaran manusia, dia tidak melihat seberapa besar dosa pelanggaran kita, tetapi dia mau melihat hati kita yang setia kepada Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu, biarlah setiap pemberitaan kebenaran firman Tuhan terus kita masukkan dalam pikiran kita, yang menjadi rema dan kekuatan dalam diri kita, untuk kita tetap berpegang teguh dan berdiri kuat bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada kemenangan. Amin saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar sejarah atau satu teladan daripada Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika dia berada dalam satu tempat
dan dia memperoleh satu jabatan di sana sebagai pejabat pemerintahan. Dan pada saat itu juga Raja Nebukadnezar membuat satu patung untuk disembah. Namun Bapak Ibu Saudara, kesetiaan daripada Sadrak, Mesak dan Abednego tidak tergoyahkan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dalam fase-fase yang seperti ini, dalam masa-masa yang seperti ini, saudara, itu adalah satu tantangan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika Sadrak, Mesak dan Abednego tetap berpegang teguh akan kuasa dan kasih Tuhan, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan menyembah patung buatan. Ini adalah satu komitmen kesetiaan daripada mereka. Dan ini menjadi teladan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun permasalahan demi permasalahan yang kita hadapi. Bahkan di hari yang akan datang yang kita tidak tahu apa tantangan yang akan datang buat kita. Tetapi janji Tuhan akan digenapi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saya percaya bahwa kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang ketiga adalah Bukit Golgota. Kita baca dulu Yohanes 19 ayat 41 42. Di sana tadi saya katakan ada taman kuburan, bahwa ini tidak pernah terkenal ini Bapak Saudara. Tetapi di dalam Alkitab ini adalah salah satu sejarah yang sangat luar biasa. Ya, yang sangat luar biasa. Di sana dikatakan dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Ini apa? Makna apa yang kita dapatkan dari sini, Bapak Saudara? Di sini dikatakan bahwa ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Nah, ternyata setelah kita pelajari bahwa kuburan itu adalah tempatnya Yesus dikuburkan. Amin, saudara. Nah, di sini ada satu pembelajaran bahwa segala persoalan-persoalan dalam kehidupan, dosa pelanggaran yang ditanggung oleh Yesus, disitulah dikuburkan segala permasalahan. Dan di tempat ini juga ada kebangkitan Bapak Ibu Saudara. Karena dari tempat itu juga Tuhan Yesus bangkit, teman-teman saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, segala perbuatan dosa pelanggaran kita masalah, biarlah kita kuburkan. Amin, saudara. Dan biarlah kita bangkit kembali, dan biarlah nama Tuhan dikurniakan. Nah, ini suatu sejarah yang sangat luar biasa. Mungkin ini jarang kita dengar, atau mungkin hanya kalau kita mendengar di Golgota, udah Tuhan Yesus mati disalibkan. Tetapi ada satu pengalaman yang sangat luar biasa, yang boleh saya katakan kepada kita semua, ini adalah sejarah yang sangat penting, di mana di taman kubur ini, disitulah segala dosa-dosa pelanggaran manusia dikuburkan. Dan dari situ juga ada kebangkitan, yaitu Tuhan kita Yesus yang bangkit, yang telah menebus dosa-dosa pelanggaran kita. Oleh sebab itu Bapak Saudara, berbahagialah kita karena Yesus bangkit untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari 3 tamat ini adalah merupakan proses, ya, merupakan proses dalam kehidupan. Nah, saat ini di fase yang mana kita di antara 3? Mungkin kita ada di fase Taman Eden, kita berada satu tempat yang sangat menggiurkan dan sangat indah, tetapi hati-hati Bapak Saudara. Taman Eden ada pembelajaran, di situ ada pilihan. Kalau kita salah pilih, maka kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, pembelajaran dan pendengaran firman Tuhan ini, biarlah ini menjadi introspeksi dalam diri kita, untuk kita tetap berpegang dan setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Atau Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berada di fase di Taman Getsemane, di mana kita mengalami satu proses
Ini Getsemani. ngerti kan? Udah itulah. Nah, mungkin di satu tempat kita mengalami satu proses yang sangat luar biasa, tantangan persoalan yang ada. Tetapi Tuhan mau katakan kepada kita, jangan andalkan diri kita sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, mungkin kita berada dalam taman kuburan, di mana kita di segala perbuatan masa lalu kita kuburkan semua dan kita bangkit kembali untuk tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan biarkan kita dipengaruhi oleh apapun yang membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi biarlah roh kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan untuk kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Kesatuan dan persatuan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan adalah merupakan satu iman percaya kita, adalah merupakan satu bukti daripada di mana kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, ketiga fase ini, di mana yang terakhir tadi, saya bilang adalah Taman Firdaus. Proses daripada Taman Eden dan Taman Getsemani dan Taman Kuburan tadi adalah goalnya adalah ke Taman Firdaus. Ketika yang ketiga ini sungguh-sungguh dalam hidup kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi. Kita akan berada di Taman Firdaus. Kita baca dulu Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7 di sana dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tujuan goalnya adalah Taman Firdaus. Amin, saudara. Nah, semua itu dikembalikan kepada kita pribadi, lepas pribadi. Kita milih di mana? Apakah kita mau ke Taman Firdaus atau memang kita mau hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketakutan dan penderitaan, tetapi kebenaran firman Tuhan ini biarlah memenuhi hati dan pikiran kita, mengisi pikiran kita untuk kita tetap bertumbuh, takut akan Tuhan, setia dalam segala hal, dan percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami serahkan kepada hamba. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan inti firman Tuhan, setiap proses apapun yang sementara diperhadapkan dalam kehidupanmu, saudara, ketika engkau setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk engkau lakukan, maka ada janji firman Tuhan yang sementara engkau dapatkan, yaitu kehidupan yang Tuhan sudah persiapkan dengan kehidupan yang memberimu kebahagiaan. Tetap setia dalam proses apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu dan berfokuslah kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Firman yang Tuhan nyatakan bagi kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan setiap proses apapun itu, kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mau mengandalkan Engkau, karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, maka kami akan sanggup melewati setiap proses-proses yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami melewati setiap proses itu, kami menang dan Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah diberikan hamba-Mu buat kami semua. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tambahkan hikmat, kemampuan bagi hamba-Mu, berikan kekuatan kesehatan. Bahkan Engkau memberkati apapun yang menjadi kerinduannya, dan semua keluarganya Tuhan memberkati. Dan kami semua jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan berkati kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala tipu musyiat iblis, kuasa roh jahat, bahkan sakit penyakit apapun kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati apapun yang menjadi pekerjaan kami, usaha kami, kebun kami, ternak kami. Kami percaya Tuhan, Kau senantiasa memberkati dengan segala apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Berikan
kepada anak-anak kami kekuatan dan kesehatan. Tutup bungkus semua anak-anak kami dengan kuasa Tuhan. Jauhkan dari segala hal apapun yang merugikan dari kehidupan anak-anak kami. Berkati pendidikan anak-anak kami, berkati pekerjaan anak-anak kami, berkati rumah tangga daripada anak-anak kami, dan berkati apapun yang menjadi kerinduan dari seluruh kehidupan daripada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga kami tempat ini, Pak Heri, Ibu. Tuhan juga ada, memberikan perlindungan, memberikan kekuatan, dan setiap pergumulan yang diperhadapkan dalam hidup mereka, biarlah mereka tetap setia untuk datang kepada-Mu ya Bapa. Berkati pekerjaan, usaha, kebun ternak mereka, dan biarlah semua menghasilkan sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan mereka. Berkati anak-anak mereka, berkati Wasti yang sementara melanjutkan pendidikannya untuk mendapat gelar S2. Tuhan, biarlah hikmat kemampuan Tuhan terus berikan dalam kehidupannya. Itu juga dengan Handoko, istrinya, bahkan anaknya. Tuhan berkati. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi semua keluarga ini Bapa, dan semua keluarga besar mereka. Tuhan berkati. Damai sejahtera-Mu melingkupi akan seluruh kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah selesai beribadah. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin.